tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk segenap manusia waktu itu orang-orang yang menentang Rasulullah SAW. Siapa saja yang merasa dirinya ragu, tidak yakin bahwasanya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengada-ada menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu ahli syair, sementara dikenal bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu seorang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka Allah memberikan tantangan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, fa'tu bi suratin min misli, datangkan atau buatlah satu surat saja yang semisal dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Buatlah. Ini tantangan secara lugawi, secara bahasa, belum isinya. Secara bahasa silahkan berkumpul ahli prosa, ahli puisi, ahli sastra. Wad'u syuhada'akum, panggillah siapa saja yang bisa membantu kalian. Ahli sastra, ahli puisi, ahli bahasa, semua kumpulkan. Buat yang semisal saja. In kuntum shadiqin, kalau memang kamu yang benar. Inilah yang disebut dengan i'jazul lughawi, mukjizat secara bahasa, baru secara susunan bahasa. Ya kemarin kita sudah sampaikan itu, al-diktat binti dikta'i, foto anaknya 2 foto. Ya iya, foto itu mesti lahir dari bapak dan ibu kan kayak gitu. Itu ayat yang dibuat oleh Sulaiman Al-Kadzab. Fil, tentang surat Fil juga begitu. Gak ada maknanya sama sekali, gak bisa. Makanya Al-Quran itu dari segi bahasanya sudah ijaz, sudah mengandung mukjizat, susah ditandingi. Makrunun bitahaddi, setiap kali ditantang, namanya mukjizat. Mukjizat amrul khariqun lil adat, sudah keluar dari adat kebiasaan, luar biasa kata seperti itu. Makrunun bitahaddi, saat ditantang salimun anil mu'arad, tidak akan ada yang mampu untuk menundukkan dari susunan bahasanya. Bukan, tidak ada yang bisa. Saya lupa, mestinya saya bawa tadkirah, lupa saya lupa. Kalau besok insya Allah saya bacakan di antara ayat-ayat yang aneh-aneh itu. Fa'ilam tab'alu, adikan kamu tidak bisa. Fa'ilam tab'alu, kamu tidak akan mampu. Walan tab'alu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu. Ingat, hilang. Kelihatan Pak. Ini sudah tidak masak sebetulnya. Masak ini bahasa Indonesianya apa itu? Tidak tahu kan? Ya sudah mudeng, sudah tidak masak. Wala, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata la. Tidak usah beli itu, di tas saya ada spidol. Bisa daripada saya ngambil di sana. Tidak usah beli, Mas, tidak usah. Di tas saya ada. Wa illam taf'alu wa lam taf'alu. Lan itu tidak akan pernah. Maka ada ayat, ada kalimat di dalam Al-Quran ini menjadi dasar hidup kita sekalian. Wa lam tardu, tidak akan pernah mereka takkan. Setiap kalimat yang menggunakan kata lan itu
menunjukkan istimrar ilal intihad, yang tidak ada tidak ada batasnya. Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa membuat satu ayat, satu surat untuk menandingi Al-Quran. Tidak akan bisa. Wa usyhada'akum in kuntum shadiqin. Sekalipun kalian panggil siapapun, ahli-ahli bahasa, ahli prosa, ahli puisi, untuk menandingi tidak akan bisa. Karena ini ijaz. Fattakun nar, maka kalau memang kamu tidak bisa, fattakun nar, takutlah kepada siksa neraka, takutlah dari siksa neraka. Allati waqudukan nas wal hijar. Aslinya bahasa itu. Allati waquduhan nas wal hijar. Takutlah kalian akan siksa neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan. Manusia menjadi bahan bakar. Oh iya, Masya Allah. Terus nasi terus. Fatakunar, takutlah kalian akan siksa neraka allati waqudukan nas wal hijar, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Manusia siapa yang jadi bahan bakar neraka? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, itu akan masuk ke dalam neraka. Kalau umatnya Nabi Muhammad, insya Allah semua masuk surga. Yang mau, iya, yang mau. Kalau yang nggak mau, ya nggak masuk surga. Karena bahasanya Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa orang yang tidak mau? Sahabat sampaikan, siapa yang menyelisihi Rasul, itu orang yang tidak mau masuk surga. Man ata'ani dakhlal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku akan masuk surga, siapa yang menyelisihi diriku akan masuk neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya bacakan beberapa ayat tentang tantangan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat salah satu surat yang semisal. Qul la in istama'atil insu wal jin, katakanlah wahai Muhammad, la in istama'atil insu wal jin, andaikan seluruh manusia dan jin, seluruh manusia dan jin, istama'at, berkumpul, seluruh manusia dan jin berkumpul, ala ayatu bimisli hadzal Qur'an, untuk membuat semisal Al-Qur'an ini, bimisli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimisli, mereka tidak akan mungkin bisa yang semisal dengan Qur'an. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahiran, meskipun seluruh daya kekuatan sudah dikerahkan. Iya, setan itu sering membisik-bisikkan dengan membuat syair-syair, membuat apalah bahasa-bahasa indah, tapi bahasa-bahasa indah yang melalaikan. Lahwal hadis itu bisikan-bisikan setan. Bahkan kadang-kadang ada orang lirik lagu itu biasanya kan nggak tahu tina munalar, kok bisa ya bikin kayak gitu? Kok bisa bikin kayak gitu? Itu dari mana bisikannya? Yuki ba'dukum li ba'dhin. Mereka saling membisikkan satu dengan yang lain. Maka kadang-kadang orang kontemplasi dulu. Setiap orang kan bisa kontemplasi kan? Setiap orang itu bisa merenung, diem, tahanus, nyepi dan kayak gitu. Nah, bisikan-bisikan itu. Hari ini jamaah rahimakumullah, itu manusia dan jin suruh berkumpul tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran. Baru bahasanya, belum isinya. Maka ada mukjizat. Kalau dalam Al-Quran itu mukjizat lugawi jelas tidak akan bisa tidak akan bisa ditandingi. Ada lagi yang lebih kasar, yaitu yang disebut dengan mukjizat maknawi. Makna dari Al-Quran itu. Contoh mukjizat maknawi,
Ada tersebut dalam surat Al-An'am ayat 125. Mayuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Jadi nanti ada mukjizat ilmi, mukjizat maknawi, mukjizat ilmi. Mayuridillah ayyahdiyahu, siapa yang dikehendaki Allah itu untuk mendapatkan petunjuk. Yasrah sadrahu lil Islam, menerima agama itu senang pokoknya, kebaikan itu senang, ringan sekali urusan-urusan kebaikan. Yasrah sadrahu lil Islam. Tapi kebalikannya, wa may yurid ayyudillahu, tapi siapa saja yang ada tanda-tanda sesat, tanda-tanda kesasar, dia disesatkan. Kenapa disesatkan? Karena sudah ada penyakit di dalam hatinya. Walau mazalu azadallahu, sekali sudah mulai melenceng, dia sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Di ayatnya ada banyak yang seperti ini. Wa may yurid ayyaj'al sadrahu dhayfan. Kalau tadi orang-orang yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, dibimbing ke jalan kebenaran, ringan melakukan kebenaran, ringan bikin acara-acara kebaikan, pasti itu kayak gitu. Programnya baik. Tapi orang-orang yang sesat, yaj'al sadrahu dhayfan, sesat dadanya. Kalau ada kebaikan, rasanya tidak rela, sesat. Ka'annama yas'adu bisama, ini ijazul ilminya. Ka'annama yas'adu bisama. Ka'annama yas'adu bisama. Oh ya, terus banyak dilihat. Ka'annama yas'adu bisama. Orang yang sempit dadanya tadi menerima agama Islam itu, menerima ajaran kebaikan itu, seperti orang yang naik ke langit lewat atmosfer, melampaui atmosfer. Yas'adu bisama, sempit dan sesat. Ilmuwan baru tahu, ini berarti bukan dari Muhammad. Sekian ribu tahun yang lalu sudah menyatakan bahwasanya semakin naik ke atas ternyata tidak ada oksigen atau semakin tipis oksigen. Ini bukan sembarangan itu. Ini pasti informasi dari yang Maha Tahu kayak gitu. Nah, orang-orang berpikir itu. Sama Neil Armstrong juga begitu. Neil Armstrong manusia pertama kali ke bulan harus menyediakan apa? Oksigen kan? Karena sudah diketahui bahwasanya semakin naik ke atas itu oksigennya semakin tipis, bahkan tidak ada. Ini ijazul ilmi, belum yang lain-lain macam-macam. Penampak kulit kita ini sudah sekalian. Kita itu merasa sakit ketika dicubit kecil-kecil ini sakit. Kenapa? Selaginya saraf-saraf sakit ini masih tersentuh. Tapi kalau sudah enggak sakit lagi. Inilah makna ulama nadidat juludu badalnakum juludan ghairu kaliyadul alam. Setiap orang yang dimasukkan waktu Tuhan naswal bijarah itu menjadi burung-burung rokok itu, begitu gosong kulitnya diganti lagi. Kenapa? Karena kalau sudah gosong itu tidak terasa. Harus diganti yang baru lagi. Ulama nadidat juludu. Begitu kulitnya sudah matang, gosong, badalna juludan merah. Kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyadukul ada, supaya merasakan betapa pedihnya, panasnya neraka. Gara-gara ayat ini, ahli kulit, dokter, profesor, doktor, tajasut masuk Islam dari Jerman masuk Islam. Ini ilmu, ijazul ilmi. Makanya nggak bisa kalau hanya
Sekedar prosanya saja nggak ada nilai-nilai, ejaznya nggak ada. Syair itu semakin tinggi syair itu, semakin hebat syair, kata para penyair dulu penyair Arab itu. Inna abdabahu. Syair yang paling hebat itu bila kebohongannya sudah tingkat tinggi. Waduh, semakin bohong itu semakin hebat. Apa ya kira-kira itu? Sudah. Indahnya purnama yang berseri, tak seindah senyummu masih kayak gitu ya. Yang jenis-jenis kayak gitu itulah. Kayak itu tanya masih Imam itu ahlinya itu kan. Ya, yang jenis-jenis saya yang gubal-gubal itu kayak gitu itu. Tapi itu kan dunia kita kan dunia manusia kan. Tapi lebih dasar dari itu. Dulu ada penyair yang hebat namanya Hasan bin Sabit. Bapak-bapak saudara sekalian, nanti kalau dibuka di surat Asy-Syu'ara paling akhir surat Syu'ara itu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para syair penyair ini mengikuti ya kesesatan itu. Setan, bisikan setan. Ini harus salah. Tapi ada penyair yang selalu menyusun kata-katanya itu untuk dia. Ini penyairnya Rasulullah SAW namanya Hasan bin Sabit. Orang Arab itu kalau adu syair itu cepat sekali, karena sudah biasa bersair. Kayak orang Melayu lah. Orang Melayu itu spontan kan, berpantun itu kan spontan. Sini ngomong, situ langsung nyaur kan kayak gitu. Itu sudah menjadi adatnya. Orang Arab juga gitu, syair kayak gitu. Ketika Rasulullah SAW itu dihina, Rasulullah SAW Sabit, Hasan, ya Hasan, jawablah. Ayyadaka ruhul qudus. Jawablah saya dia. Karena engkau dibantu oleh Jibril. Nah, yang bisikkan kepada siapa tadi? Kepada Hasan bin Sabit itu ruhul amin, para malaikat itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua penyair itu tidak benar. Ada syair-syair yang ada lagu-lagu yang bisa membuat semangat orang. Boleh lah, tapi ada lagu-lagu yang merusak hati dan perasaan kita. Ada yang seperti itu. Cari jadi baik. Summa yaqulu naftaraku kulfatu bi asli suwari misli. Orang-orang kafir itu mengatakan, summa yaqulu naftaraku, sungguh Muhammad telah membuat Al-Quran ini. Kata orang-orang kafir bahwasanya Al-Quran itu buatannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah mengatakan, faktu bi asli suwarin mislihi muftaratin watu manistatu min dunya ikum solihin. Buat aja lah yang semisalnya kalau kamu memang mampu. Tapi kalau nggak mampu, hati-hati, akan disediakan neraka. Saudara-saudara sekalian, ini untuk ijazahnya Quran sudah terbukti lah dari zaman dulu. Sudah terbukti bahwasanya Quran itu benar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan gini, samurihim ayatina fil afaq. Sungguh akan aku tunjukkan kepada kalian bukti-bukti kekuasaanku fil afaq, di segenap ujung ufuk semuanya. Hatta yatabayyana lakum annahul haq, sampai mereka meyakini bahwasanya Quran ini benar. Banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyebabkan para ini ilmuwan ini masuk Islam. Banyak sekali. Saudara-saudara sekalian, ini ayat berapa tadi? 23 sama 24. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin minal anbiya'i illa qad utiya minal ayati ma amana ala mislihil bashar. Ma min nabiyyin minal anbiya, tidak ada satupun nabi
dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau mukjizat. Ayat itu mukjizat. Mukjizat itu kata orang Arab menyatakan ini khusus untuk nabi manusia. Amrun khariqun lil adat, suatu kejadian yang luar biasa. Luar biasa itu di luar kebiasaan, keluar dari adat yang ada. Luar biasa. Ma'amana alamis ligi al-bashar. Dan mukjizat itu diyakini karena bisa disaksikan, maka siapa yang menyaksikan itu biasanya langsung terkejut dan yakin adanya. Cuma orang-orang tertentu saja yang sama sekali tidak yakin. Fir'aun itu sudah menyaksikan mukjizatnya Musa berkali-kali. Berkali-kali Fir'aun menyaksikan mukjizatnya Musa. Ketika datang belalang yang banyak sekali, Musa suruh berdoa, belalangnya hilang. Dapadik itu katak datang ada di mana-mana, Musa suruh doa, hilang. Kumal itu kutu ada di mana-mana, Musa suruh doa, hilang. Darah, semua air tampak darah, di mana-mana ada darah, Musa suruh doa, hilang. Fir'aun berjanji kalau kamu bisa menghilangkan ini semua aku beriman, tapi nyatanya dia tidak. Kemudian yang spektakuler, tongkatnya menjadi ular, kan kayak gitu. Tongkatnya menjadi ular, itu pun siapa tadi? Fir'aun tidak terima. Sementara Fir'aun sudah mendatangkan seluruh ahli-ahli sihir, bukan cuma tukang sihir, tapi ahli sihir, suhunya para sihir. Jadi dekatnya para sihir dikumpulkan untuk melawan Musa alaihissalam. Tapi semua tukang sihir itu menyatakan bahwasanya ini ular yang dilempar Musa ini bukan sihir. Manusia seperti itu. Monggo sambil diberunjuk, dia nggak ngantuk, hilang ngantuknya. Tapi sekalipun ngantuk di majelis ilmu, insya Allah tetap dicatat baik sama malaikat. Maka dia udah datang sampai ke masjid. Saudara-saudara, itu Fir'aun, mukjizatnya hisiah semuanya. Nggak beriman Fir'aun. Sampai akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitu pula Namrud sudah menyaksikan apa ini? Api tidak membakar Nabi Ibrahim, tapi Namrud tidak terima. Akhirnya mati ya. Mati oleh serangga saja kan, serangga yang masuk ke kupingnya. Mestinya kalau serangga masuk kuping itu mati serangganya, karena di kuping itu ada tentara yang menjaganya. Bahwa ini jangan sembrono, ini tentara yang dibikin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi serangga-serangga yang masuk itu mati pasti. Itu yang warnanya kuning gitu kan. Nah itu tentara itu yang menjaganya. Pastinya serangga itu masuk mati, tapi ini tidak dibikin mati sama Allah Subhanahu Wa Taala. Taman mati itu masuk terus sampai ke otaknya. Kayak apa sih? Matinya di situ. Tadi jamaah rahimakumullah. Jadi setiap nabi pasti punya mukjizat. Dan kebanyakan nabi-nabi dari zaman dahulu itu bentuknya mukjizat hisiah. Hisiah itu mukjizat yang bisa disaksikan. Kalau Nabi Muhammad yang sampai hari ini mukjizat terbesarnya adalah mukjizat Al-Quran, mukjizatnya maknawiyah. Selalu diungkap oleh pengetahuan kebenaran-kebenaran akan Al-Quran itu diungkap, baik lewat penggalian itu apa namanya? Awas, penggalian zaman-zaman begitu namanya apa? Iya, perbekalan itu
ilmu apa ini? Arkeolog Ya, arkeologi. Dunia arkeolog luas. Kita menyaksikan foto-foto dan lain sebagainya itu banyak sekali. Ini memang mukjizatnya kalau Rasulullah banyak yang maknanya. Meskipun yang isi banyak juga. Yang isi yang tampak banyak, makan gak habis-habis. Cuman satu nampan, tapi bisa untuk 1000 orang lebih satu nampan kan? Mau minum kehabisan air dari apa ini? Dari Rasulullah keluar airnya kondisi seperti itu. Ini isian yang disaksikan oleh sahabat-sahabat. Sama ketika membelah batu. Jadi ada batu yang tidak bisa tidak bisa diangkat, tidak bisa dijongket. Ketika penggalian parit itu semua sahabat sudah mengerahkan tenaganya nggak bisa, maka Rasulullah yang datang ke situ Bismillah. Tak begitu ditutup sama Kanjeng Nabi, tak keluar ininya, apinya, keluar seleret itu apa? Kilat ya, seleret gitu ke arah barat. Tak lagi seleret ke arah timur. Salman Al-Farisi bertakbir Allahu Akbar. Ya Salman, ada apa Salman? Saya melihat dua cahaya, satu ke barat, satu ke timur. Sungguh ya Salman, ya Rasulullah, anta minni al-bait. Kamu dari keturunan Alul Bait. Ilus Salman Al-Farisi. Terus Rasulullah menyatakan, Innallaha zawaliyal ardh wa ra'aitu masyariqaha wa magharibiha wa inna ummati sayablughu mulkuha masyuyali minha. Sungguh Allah telah mengkerutkan bumi untukku sehingga aku menyaksikan ujung barat dan ujung timurnya. Umatku nanti akan sampai ke ujung barat dan ujung timurnya bumi. Romawi bisa kalah, Persia kalah zaman dulu. Dan sampai hari ini dimanapun ada orang Islam sampai hari ini. Meskipun ya cuma sedikit, tapi ya sudah banyak sekali lah Islam. Hari ini jamaah yang Allah itu mengenai apa tadi? Ijaz atau mengenai mukjizatnya Rasulullah SAW tentang Al-Quran. Tapi banyak diungkap bahwasanya mukjizatnya banyak mukjizat ilmu. Maka saudara-saudara sekalian, Profesor Ahmad Baikuni itu banyak menulis tentang Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, Al-Quran dan sains. Sama Dr. Maurice Busayer, seorang dokter dari Prancis, bedah saraf dari Prancis yang akhirnya masuk Islam, itu menulis buku yang spektakuler juga, Bible, Quran, and Science Modern. Bible, Quran, dan Sains Modern ya, kayak gitu. Udah terjemahkan, penerbitnya benar bintang, bagus sekali. Ini saudara-saudara sekalian, banyak sekali lah diungkap. Yang agak rempet-rempet itu Insinyur Agus Mustafa, karena fisika nuklir beliau mengungkap ayat-ayat Al-Quran itu kadang-kadang mencengangkan diri. Insinyur Agus Mustafa, Mursyid Tarekat Qadiriyah Hasan. Hari ini jamaah rahimakumullah, ayat yang tadi, kalau kalian ragu terhadap Al-Quran, bikinlah. Tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Bahkan orang ahlinya bahasa atau sastra di Mekah saat itu, Al-Walid bin Mughirah pun menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan sembarangan kata-kata. Innahala halawatun, sungguh dari sisi manapun rasanya manis. Ini ahli sastra Al-Walid bin Mughirah. Siapa yang mengenal seluk-beluk sastra Arab, mendengar kalimat-kalimat dari Al-Quran itu rasanya menenteramkan. Sehingga Al-Walid bin Mughirah itu sering mencuri-curi dengar ketika Rasulullah SAW lagi baca Quran. Al-Walid bin Mughirah curi-curi karena sangat terkesan akan bacaan Al-Quran. Terkesan, orang Arab beliau sangat paham, apalagi dinobatkan dan diakui sebagai ahli bahasa Arab. Dan setiap ada perhelatan lomba syair, lomba nasar dan lain sebagainya,
Jurinya ya awalin bin Mughirah itu di pasar Ukas itu, pasar tahunannya orang Arab itu. Setiap tahun pasti lomba-lomba syair itu. Dan yang menang, syair yang menang ditulis dicandelkan di Ka'bah. Pemenang tahun ini syairnya siapa? Candelkan di Ka'bah. Orang Arab tahu semuanya. Oh, pemenangnya ini. Ini surinya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah hampir masuk Islam, tapi dia termasuk orang yang kafir. Anaknya masuk Islam. Khalid bin Walid itu masuk Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Wa basyiril ladzina amanu. Kalau tadi orang-orang kafir, orang-orang yang meragukan Al-Qur'an, takutlah pada siksa neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Masuk wa basyiril ladzina amanu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mengimaninya, orang-orang yang beriman. Termasuk iman pada kitab suci, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul, termasuk dalam rukun Islam. Basyir, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Tapi iman itu pasti ada tandanya. Apa tanda orang beriman? Amilus sholihat, yaitu yang selalu melakukan kebaikan. Tidak ada orang beriman itu kecuali pasti melakukan kebaikan, karena kebaikan-kebaikan itu pancaran dari iman atau buah dari iman. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sehingga apapun yang dilakukan orang-orang beriman, karena sudah beriman kan, beriman. Kemarin ayat-ayat pertama itu, mulai kahumul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Salah satunya iman kepada yang gaib. Imannya ini yang menuntun dia melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kesalahan, akan mendapatkan balasan tidak nyaman. Tidak nyamannya gimana? Melakukan dosa, sudah hati kita sudah berontak. Setiap kita melakukan kemaksiatan, sebenarnya hati kita ini berontak. Kalau kita beriman, sehingga tidak tenang. Kalau hatinya sudah berontak, pikirannya juga tidak tenang. Kalau pikirannya tidak tenang, terganggulah semua aktivitas yang kita kerjakan. Gak akan mencapai kesempurnaan. Itu lagunya A.A. Gim itu yang sangat luar biasa itu. Bagaimana? Bila hati yang bersih, terus bagaimana? Prestasi mudah diraih, kan kayak gitu. Akhirnya ke prestasi itu. Hatinya bersih itu, kayaknya bersih seperti itu. Tapi kalau enggak, berdebar terus. Ini namanya. Kebalikannya dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir, karena orang kafir itu programnya selalu menghalang-halangi kebenaran, maka dia sudah tidak merasakan. Kalau itu dosa, itu tidak merasakan, dia dan tidak menggetarkan hatinya. Dia menikmati dosanya, sehingga nasihat itu tidak masuk. Sawa'un alaihim a'amdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Enggak masuk karena udah bintang legam. Memang programnya menghalang-halangi kebaikan. Programnya selalu membuat hal-hal yang bertentangan dengan suara-suara kebenaran. Itu kekafiran seperti itu. Hitam legam. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dengan tanda-tanda iman itu melakukan segala bentuk kebaikan, amilus sholihat. Kebaikan apa saja? Dari hati kita dijaga, pikiran kita dijaga, semuanya anggota badan kita dijaga, sehingga menghasilkan semua bentuk kebaikan. Annalakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kelak di akhirat akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga, taman-taman yang indah, taman yang indah. Jannah itu taman, surga. Taman-taman yang indah, yang rimbun, indah, rimbun, tajri min tahtihal anhar. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, macam-macam jenis sungai. Jadi seperti itu. Mau kita aja kadang-kadang kalau di rumah bikin sungai-sungai beli apa itu?
beli yang mengalirkan itu ya. Oh, padahal airnya cuma itu aja, cuma diputer-puter aja biar ada suara gemericik air kan kayak gitu. Pengen suara-suara gitu. Itu kita loh, kita yang di Indonesia nih. Apalagi kalau yang di dunia Arab yang air itu sangat-sangat mahal sekali. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, wah itu sesuatu yang sangat didapatkan sekali, nyaman sekali. Kullama ruziku min kamin samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabika. Setiap kali disediakan bagi penghuni jannah ini buah-buahan berbagai macam jenisnya, qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini tak seperti buah-buahan yang di dunia, seperti tapi tidak sama. Mungkin bentuknya sama, mangga bentuknya sama. Tergantung kita saudara sekalian. Kalau di surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tashtahi walakum fiha ma tashtahi anfusakum. Di surga apa yang diinginkan kamu itu akan tercapai, dapat didapat. Walaupun dia mata stay, apa yang diinginkan sama bentuknya mangga, di dunia sama bentuknya mangga, tapi di surga kita pengen mangga yang manis-manis agak kecut. Ya mangga yang manis-manis agak kecut. Sama mangganya dua orang berjajaran, yang satu pengen manis-manis agak kecut, yang satu pengen manis murni. Wah, yang sini manis sekali, yang sini kok agak-agak kecut, sesuai dengan keinginan masing-masing. Wah ini mangga rasa durian ini. Wah kayak gitu, ini rasa durian. Tergantung sampean. Jadi lagi ngomong, waduh ini gimana ini? Pengennya teh rasa kopi, tiba-tiba rasanya kopi kan kayak gitu. Hari ini jamaah rahimahumullah. Ini kalau di surga, ini seperti itu. Bisa walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga itu apa yang kita inginkan tercapai. Karena semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha azwajun mutahharatun. Waduh, di surga ini kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azwajun mutahharatun, dapat istri-istri yang suci-suci. Gak pernah gitu ya. Ya pokoknya enak semua di surga itu sudah nyaman lah. Makan juga gak pernah ke belakang, gak pernah pipis, semuanya menguap, harum semua. Kalau di surga, ya mulailah di sini. Ya mudah-mudahan nanti kita masuk surga bersama istri-istri dan anak-anak kita semua. Itu harapan kita. Lebih masih ketemu di surga, harapan reuni yang terindah kali. Tapi kan masih dipersiapkan dari sekarang. Bu, Mi, sayang, oh, gitu. Kita masuk surga nanti bareng-bareng. Oh, gitu dong. Itu yang penting dibisikkan sama istri kita. Sehingga kalau nanti istrinya nggak pakai kerudung, iya, kamu nggak pakai kerudung katanya mau masuk surga, kayak gitu. Kalau bapaknya marah-marah terus, katanya mau masuk surga, kok marah-marah terus, nggak jadi kayak gitu. Nah, ini mantra yang sederhana tapi sangat manjur. Ini sudah selesai. Walau biha azwajun mutahharatun. Di sana tidak ada cemburu udah. Istrinya banyak, tidak ada cemburu. Cantik-cantik semuanya. Tapi yang paling cantik permaisurinya, istri aslinya ini yang paling cantik. Wa hum fiha khalidun, kekal di surga. Kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jamaah rahimahumullah, tapi perjalanan menuju surga ini yang susah.
karena bertentangan dengan keinginan nafsu manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Huffatil jannatu bil makari." Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat dikerjakan karena bertentangan dengan nafsu. Wa huffatin nar bisyahawat, sementara neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang memanjakan nafsu manusia. Nyaman-nyaman, enak-enak kayak gitu. Tadi jamaah rahimahumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sudah sampai pada ayat 25 ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita bersama, keberkahan dalam menjalani hidup kita, dan semoga kita dibimbing menuju jalan yang benar, yang baik, diberikan ridhonya, dimasukkan ke surganya kelak bersama keluarga kita. Amin Allahumma amin. Semoga kita tetap bisa bertahan untuk memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memakmurkan keluarga kita. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.